الرحيم. اللهم إنا نسألك بفضل الفاتحة وبسر سورة الفاتحة أن تفهمنا فهم صاحب هذا الكتاب التعليم المتعلم وعلم وفقه وعقل صاحب هذا الكتاب. على هذه النية الفاتحة. تعلم فإن العلم زين لأهله وعنوان لكل محامده. فإن الفقه أفضل إلى البر والتقوى وأداء قاصدي وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي هذا فصل في التوكل، أي في بيان ما يتعلق بالتوكل. توكل يتوكل توكلا، أي توكل ya, توكل itu masdar. ثم لا بد من طالب العلم من التوكل في طلب العلم. Summa la buddha, kemudian harus li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, minat tawakkuli, dari sifat tawakal. Apa artinya tawakal? Bahasa Indonesia tawakal apa? Ia menserahkan segala urusannya kepada Allah. Kita usaha semuanya, ya, kadang usaha kita tidak sesuai yang kita inginkan. Maka ada pernyataan usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak bisa seperti itu juga. Ya, ada orang sudah capek-capek lelah, tapi ternyata ya hasilnya ya begitu-begitu aja. Maka yang beri kita paham, yang beri kita ilmu, yang memberi kita semuanya itu adalah Allah. Ya udah, usaha kita hanya berusaha. Tsumma la budda li talibil ilmi min at-tawakkul fi talabil ilmi wala yahtamu, dan hendaknya tidak yahtamu wala yahtamu, hendaknya tidak perhatikan, fokuskan diri siapa dia, man li amri rizki, pada urusan rezeki. Nanti saya kalau belajar ini jadi apa, nanti saya lah belajar, ya, rizkimu nanti akan diatur oleh Allah. Wala yahtamu li amri rizki, jangan masih jadi santai aja pusing. Wala yushghilu, tidak menyibukkan siapa dia, qalbahu, pada hatinya, bidzalika, dengan itulah urusan rizki. Ya, antum kalau belajar fokus, nanti lulus rizkinya diatur oleh Allah. Antum kalau belajarnya tidak fokus, bukan berarti tidak boleh nyari rezeki. Ya, ketika jadi mahasiswa, pengen ini, so akan-akan ya nanti nggak jadi apa-apa. Saya punya teman satu rumah di Mesir, ya, orang Banyuwangi. Ya. Masya Allah, sejak mahasiswa itu sudah dia menjadi bos travel. Ya. Sudah menjadi bos travel. Cerita pada saya, sekian, bahkan berani menikah sebelum lulus. Duitnya banyak, pokoknya saya ditunjukin ATM-nya banyak. Kalau zaman dulu saya di Mesir, ATM tidak ngerti ATM itu apa. Saya diajak, saya belajar, ya. Saya nyari rezeki dulu di Mesir ya sekedar untuk saya bisa belajar. Alhamdulillah, saya sekarang sudah punya pondok, sudah mengajar. Santri kita udah di mana-mana, yang dokter, yang kiai banyak. Ini teman saya masih di Mesir. Ngapain? Belum lulus.
Masih apa? Ngurusi travel. Jadi kalau ada orang Mesir, orang Indonesia datang ke sana untuk apa? Untuk jalan-jalan. Biasanya dia yang ngalamun gitu. Jalan-jalan, ziarah lah, mengunjungi Mbah Fir'aun lah. Iya betul. Sampai sekarang nggak lulus. Temennya Ustaz Angga satu rumah. Temennya Ustaz Hadif juga. Ya, satu rumah, Rek. Baik. Ini Anda tidak usah namanya pusing-pusing urusan rezeki Anda bagaimana. Anda di sini bukan untuk apa? Untuk menjadi milioner, enggak. Tsumma la budda li talibil ilmi min at-tawakkul fi talabil ilmi wa la yahtammu li amri rizqi wa la yushghilu qalbahu bidzalika. Rawa Abu Hanifah rahmatullah alaihi min Abdullah bin Al-Hasan Az-Zubairi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nafaqaha, barang siapa yang belajar agama fi dinillah, kafahu, maka akan mencukupkan hu padanya dia siapa Allah hammahu pada urusannya, wa rizqahu dan rizkinya, min haitsu dari mana saja la yahtasibu yang tidak pernah ia sangka. Yang ngasih rezeki Anda itu siapa? Allah, ya lewat jalur orang tua ya dan lain sebagainya. Fa inna man syaghala qalbahu fa inna man syaghala, barang siapa yang menyibukkan hatinya bi amri rizki, dengan urusan rizki, minal qudi, dari urusan makan, wal qiswati, dan urusan apa? Urusan pakaian, falam yatafarrah, kemudian tidak menjadi apa? Fokus siapa dia, man li tahsili makarimil akhlak, pada urusan apa namanya akhlak, baiknya akhlak, wa ma'alil umur, dan ma'ali jamak daripada aliyun, tingginya perkara, maksudnya ya akhlak, ilmu tuh. Maka apa? Maka dia nggak akan dapat. Nah kan dah, kenapa? Falamma litahsilil falamma yatafarragh litahsili makarimil akhlak wa ma'alil umur, dia tidak bisa fokus untuk belajar akhlak. Coba sekarang dikasih duit oleh Allah sebulan 1 miliar, tidak mau ngaji ini, ya enggak rasa 1 bulan 1 miliar itu ambil punya bisnis sampingan, tidak kan bisa ngajar, nggak bisa belajar ini. Maka nggak punya uangmu sekarang itu lebih baik daripada punya uang. 1. 2, ada ustadz yang biasa-biasa saja itu ngajar baik bagus, tapi ada ustadz punya bisnis agak kaya dikit gitu aja kemudian gaya, maka apa, ngajarnya pun jadi tidak fokus. Itu levelnya ustadz loh, saya ulangi, itu levelnya ustadz. Wih, antum sekarang kalau punya duit 1 miliar ngapain? Kan gaya, sok keren, sok mantap, merasa dirinya apa, gaji gurunya, merasa dirinya bayar. Wih, hati-hati kalau Anda punya perasaan seperti itu. Ya, wa haqqu guru itu apa? Haqqul haqqi ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Jadi kalau andai kata dikasih kemuliaan, kata Ali bin Abi Thalib, guru itu 1 huruf mendapatkan 1000 dinar. Masya Allah. Da'il makarima la tanghal li baghri bughyatiha waq'ad fa innaka anta ta'imul kasi. Da'il makarima, da' tinggalkanlah siapa kamu, la al makarima, pada baiknya akhlak, ya, da' tinggalkanlah, la tarhar, janganlah pergi siapa kamu, li bughyatiha, untuk mencarinya, waq'ud, dan duduklah siapa kamu, fa innaka, sesungguhnya engkamu itu at-ta'im, orang yang punya makanan, al-kasi, yang punya pakaian. Taib wa kiswatun wa mashghulun li tahsiliha fa anna yatasarra laka tahsilul makarim. Ya, jadi apa? Duduk, belajar, fokus, nanti antum mendapatkan akhlak. Ya, selagi Anda di sini, antum belajar bisa makan, bisa minum, punya pakaian, dah selesai. Saya ulangi, selesai.
Dan memang belajar tuh harus fokus, Le. Ini di awal-awal kitab dijelasin. Antum belajar belum selesai pindah itu hukumnya haram. Ini kitab ini. Sebelum belajar dipikir, karena sebelum belajar Anda pergi pindah, ya, wa yu'dhi biha ustadzaka la yubaraku fi ilmika wa la yuntafa'u bih. Kamu tidak akan mendapatkan berkat dan manfaat daripada ilmumu. Wa yata'adza bihi ustadzuka, kamu menyakiti ustadzmu. Ya, makanya sebelum belajar di sini dijelaskan apa? Pikir dulu. Tidak boleh antum sebelum belajar kemudian seenaknya sendiri pergi, hilang, menghilang. Tidak akan dapat berkah ilmu. Saya ulangi, tidak akan dapat. Makanya ilmu itu sabar, Le. Kalau program 4 bulan ya 4 bulan, 3 bulan ya 3 bulan. Tidak tuntaskan sebisa-bisanya. Program 5 bulan, iya 5 bulan. Program setahun ya setahun. Nanti ya tak, kalau ya ta'adza bihil ustaz, tidak akan bisa. Ya, kamu akan menjadi orang bingung, kamu akan menjadi orang fakir. Ya, hidupmu akan selalu ada masalah. Perhatikan kata-kata saya. Tidak ada orang melawan ustadznya kemudian hidupnya akan enak. Ya, nah ini yang pergi begitu saja sebelum selesai itu tidak boleh, apalagi dengan yang lebih buruk daripada itu, hinaan, mencaci maki, ya, mengolok-olok, merasa dirinya benar. Ingat, la yufliha abada, ya, la yufliha abada. Qala rajulun libni Mansur al-Hallaj, qala berkata siapa rajulun laki-laki libni Mansur al-Hallaj kepada ibni Mansur al-Hallaj, ausini afun, wasiatkanlah saya, nasihati saya. Faqala berkata siapa, ya, ibni Salah, hiya nafsuka illam tushghilha syaghalatska, hiya adapun dia itu nafsuka dirimu, nafsumu, dirimu itu illam tushghilha syaghalatska, jikalau kau tidak menyibukkan dirimu, dirinya nafsumu, maka dia akan menyibukkanmu. Jadi kalau Anda tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita, kita akan ditunggangi oleh hawa nafsu kita. Saya ulangi. Makanya waktu kosong itu nafsu. Jadi antum nih waktu kosong ngapain ini? Ya gitu kan? Waktu kosong gunakan yang baik. Tapi kalau kamu biarkan, kamu akan ditunggangi oleh nafsumu. Pengen ini, pengen ini, pengen itu. Makanya hendaknya seorang mahasiswa atau seorang santri, seorang siswa itu punya jadwal. Jadwal apa? Jadwal hidup. Hari ini mau ini, hari ini mau itu. Ada enggak orang tuh seharian enggak ngapa-ngapain, cuma buka HP? Ada atau enggak? Dia mau ngapain? Ya? Tuh santri kayak gitu itu enggak boleh. Mahasiswa kayak gitu itu enggak boleh. HP-nya harus bermanfaat. Download kitab, baca ini, baca itu. Ya. Dalam riwayat lain, an-nafsu illam tushghilha syaghalatka bil fatil. Dirimu itu kalau nggak kamu paksa untuk melakukan kebaikan, maka kamu akan terpaksa melakukan kebatilan karena nafsu. Coba sekarang kalau kamu nggak dipaksa untuk mengaji, kamu akan melakukan kebatilan. Apa kebatilannya? Tidur. Tidur itu lawan daripada belajar, karena kalau nggak belajar ya tidur pada subuh. Nafsumu enak belajar atau enak tidur? Enak tidur. Maka harus dipaksa. Illam tuqahhirha tuqahhiruk. Kalau kamu nggak memaksa, kamu akan dipaksa melakukan kebatilan. Baik. Fayambaghi, maka seharusnya likulli ahadin, bagi setiap orang, ayyushghila nafsahu, harus menyibukkan dirinya bi a'malil khairi, dengan perbuatan yang baik, hatta la tushghilu nafsuhu bihawah, sampai sehingga hawa nafsunya tidak menyibukkan dirinya dengan urusan hawa nafsunya. Wala yahtamul aqil, hendaknya tidak fokus siapa al-aqil, orang yang berakal, di amri dunya, untuk urusan dunia. Lagi belajar mikirin nanti kerja apa,
lagi belajar nanti mikirin nanti mau ngapain, entahlah itu dunia semuanya itu. Nah lagi belajar mikirin cewek, mikirin pacarnya, itu dunia semuanya. Ya saya mau berorganisasi, belajar dulu nanti organisasi bisa sendiri. Ya lagi belajar ngurusin bola saja itu dunia. Ada seorang ulama besar di Indonesia namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Itu karangannya banyak. Saya katakan ulama itu ulangan karena secara akademis bisa diuji. Ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Waktu di masjid belajar dan baca saja. Diajak teman-temannya berorganisasi, bergerak, ikut pergerakan dan lain sebagainya. Agar nanti apa? Agar bisa jadi menteri lah, bisa jadi ini pergerakan. Dia diajak semua temannya. Dia bilang apa? Ini cerita dia waktu saya ketemu di Mesir. Cerita, saya sibuk, saya ini mahasiswa ya belajar. Urusan organisasi, urusan ini, urusan nanti. Sekarang saya belajar. Ya, kemudian dia di akhir ngomong, loh saya fokus belajar, saya pulang-pulang jadi menteri kok. Saya nggak pernah belajar organisasi. Pulang-pulang saya jadi menteri, teman-teman saya sampai sekarang ya sibuk karena PDW. Jadi fokus belajar, nggak kemana-mana. Ada Dr. Wahbah Zuhairi, pengarang Fiqhul Islam wa Adillatuh. Itu hari-harinya cuma di mana dia? Duduk di Masjid Al-Azhar. Al-Azhar, nggak kemana-mana. Ngapain? Belajar, baca kitab, belajar, baca kitab, belajar, baca kitab. Nah itu saja. Ya. Ada di Cianjur namanya Sti Imam Syafi'i, ada seorang ulama dari Damaskus Syria namanya Dr. Hasan Hitu. Ya itu dulu waktu di Al-Azhar begitu, iktikaf saja di masjid, tidak kemana-mana. Ya, dia itu punya karangan buku 160 jilid fikih perbandingan madhab, masih bab toharoh, masih bab toharoh. Nah, ulama itu gitu. Baik, ini jangan terlalu banyak ngurusi dunia illa liqadril hajah, kecuali ada hajah di situ. Baik, hatta la tushghil nafsahu la tushghil nafsahu hatta la tashtaghil nafsahu bihawa wa la yahtammu al-aqilu li amri dunya li anna al-hamma wal hazana, karena sungguhnya bingung, ya galau, sedih, itulah ya ruddul musibah, tidak bisa menolak apa? Musibah. Jadi bingungmu cari uang, bingungmu bersedih, itu tidak bisa menolak musibah. Wala yanfa', dan tidak ada manfaatnya, bal yadhurru bil qalbi wal badani wal aqli. Ya belum sedih terus, itu tidak ada manfaatnya, tapi justru berbahaya untuk hatimu, badanmu, akalmu. Wa yakhillu bi a'malil khair, dan mengganggu ente berbuat baik. Wa yahtamu li amil akhirah, dan hendaknya talibul ilm itu mementingkan diri di amril akhirah, li annahu yanfa'u, karena dia bermanfaat. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam, inna minadz dzunubi, sesungguhnya ada beberapa dosa, dzunuban yaitu dosa. Ya, inna minadz dzunubi dzunuban, dzunuban itu isimnya inna. La yukaffiruha, tidak ada yang apa? Tidak bisa menghapus padanya dzunub illa hamul ma'isyah, kecuali bingung sibuk nyari kehidupan. Fal muradu, adapun yang dimaksud minhu darinya qaulun nabi itu apa? Qatrun la yakhillu bi a'malil khair, yaitu apa? Sebuah ukuran yang dari mana kamu bingung nyari dunia tidak mengganggu urusan kebaikan. Tapi kadang urusan nyari duit itu mengganggu urusan akhirat. Gara-gara tokonya banyak, sholat jamaahnya apa? Bolong-bolong atau bahkan tidak sholat jamaah. Adik-adik, ada sebuah kisah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu punya kebun kurma yang sangat bagus, ya. Umar bin Khattab sangat cinta, terkenal. Hingga suatu dan ini ditawar, dibeli oleh seseorang, nggak boleh. Dibeli nggak boleh, ditawar nggak boleh. Kemudian apa? Suatu saat dia apa? Dia sholat jamaah asar. Sholat jamaah asar telat. Mendapati apa? Jamaahnya semuanya sudah tahiyat
akhir. Umar bin Khattab menunggu sampai salam. Ya, ketika orang salam, Umar bin Khattab bilang, tidak boleh ada yang keluar dari masjid sampai saya selesai sholat. Sampai selesai sholat. Kemudian setelah sholat asar, Umar bin Khattab berkata, siapa yang kemarin menginginkan kurma saya, mau membeli saya, kurma saya, kebun kurma saya. Ya, sekarang saya berikan kepada siapa yang mau. Karena apa? Gara-gara kebun kurma ini saya telat sholat jamaah asar. Saya telat jamaah sholat asar. Apakah sahabat ada yang mau? Tidak mau. Gara-gara kebun kurma telat jamaah sholat asar. Itu kalau dulu saya yang jadi sahabat, saya aja gitu kan. Kalau saya, iman di sahabat, masya Allah. Coba Umar bin Khattab gara-gara telat jamaah sholat asar, apa? Tuh, kebun kurmanya diberikan kepada orang. Tapi sahabat tidak ada yang mau. Nanti takut celaka kayak Umar. Kamu, sudah ada yang bangunin, masih aja telat. Bahkan tidak ada. Tak hadir, ngilang kemana? Di mana? Maka Rasulullah mengatakan, lo imanmu itu kalau ditimbang dengan imannya sahabat itu tidak ada apa-apanya. Lagi ada hadis mengatakan, lo imannya Abu Bakar kalau ditimbang dengan imannya orang seluruh dunia ini nggak ada apa-apanya. Imannya Abu Bakar masih lebih kuat. Sahabat begitu. Ayo, andai kata saya itu dulu bersama Umar jamaah, tak ambil, yaudahlah, nggak apa-apa. Nanti saya ditambal yang lain. Andai kata, ya mungkin ente juga ya. Tapi kalau enggak ya, masya Allah. Andai. Wala yushghilul qalba, hendaknya tidak menyibukkan siapa dia man talibul ilm al-qalba pada hati, syughlan pada kesibukan, yakhillu bi ihdharil qalbi, yakhillu yang merusak apa syughul bi ihdharil qalbi dengan ihdharnya qalb. Apa yang dimaksud dengan ihdharil qalb? Ya. Hah? Tidak tahu. Oke. Okay. Wala yushghilu al-qalba, hendaknya dia tidak membuat sibuk hatinya. Syughlan pada sebuah apa namanya kesibukan, yukhillu yang merusak apa namanya hati, bi ihdharil qalbi dengan hadirnya hati, fi sholati dengan pada di dalam urusan sholat. Ya, jangan sampai ketika waktu sholat itu hatinya tidak bisa hudur kepada Allah. Sholat tapi masih enggak fokus, enggak ingat Allah. Makanya sampai dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Sekarang kita hitung diri kita selama kita sholat berapa kali yang benar-benar bisa khusyuk, ya kan? Coba kita hitung, antum benar-benar bisa khusyuk sholat tuh berapa kali? Ya, kadang sholat kita itu mukhillun, ya, nggak bisa hudur. La yushkilul qalba syughlan yukhillu bi ahdharil qalbi, ya, yang merusak hadirnya hati fi sholat, dalam sholat. Fa inna dzalikal qadar, karena ukuran itu minal hamni wal qasdi min a'malil akhirati, itu semuanya ya merusak tujuan utama kita melakukan apa namanya ibadah urusan akhirat. Terus dalam sholat aja masih enggak ingat Allah. Wala budda, dan seharusnya li talibil ilm, bagi talibul ilm, wala budda apa? Min taqlil alaik ad-dunyawiyah. Ya, yaitu apa? Mensedikitkan atau meminimalisir hubungan dengan urusan dunia. Biqadril wus'i, dengan apa? Dengan ukuran kemampuan dia. Wes, hendaknya enggak usah terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sibuk main bola terus, sibuk main-main terus, ngegame terus, apa lagi? Hah?
dan lain-lain. Walihada, oleh karena itu ikhtaru, memilih siapa mereka para ulama zaman dulu ketika menjadi ilmu al-ghurbata, pada apa, mengasingkan diri, agar apa, agar tidak apa, agar tidak terlalu apa, terlalu apa, sibuk dengan urusan dunia. Sebentar ya, antum itu kalau selama belajar terlalu banyak teman, terlalu banyak kumpul-kumpul, tahu kumpul-kumpul, akhirnya apa, kalau terlalu banyak kumpul-kumpul lu ngapain? Iya, bahas yang enggak, bahas yang aneh-aneh, bahas yang enggak, bahas yang aneh-aneh. Itu kalau kita apa, terlalu kumpul-kumpul. Ngapain kumpul-kumpul? Makanya saya pesan pada mahasiswa-mahasiswa saya yang di Al-Azhar Mesir, jangan banyak kumpul-kumpul. Nanti kalau Anda banyak kumpul-kumpul, akhirnya apa? Kenalan dengan yang lain. Habis kenalan apa? Cerita-cerita. Dulu saya di Darunawat begini, saya angkatan begini. Oh, cerita-cerita. Ada grupnya, itu ada grupnya. Alumni yang di Mesir. Jangan banyak, terlalu banyak cerita-cerita, kumpul-kumpul. Ya, kalau nggak kenal itu nggak apa-apa, nggak kenal. Tapi biasanya orang kan persatuan, ikatan, kumpul-kumpul. Saya men-setting santri saya nggak kayak gitu, karena kalau banyak kumpul-kumpul itu ya cerita-cerita masalah elunya. Setahun sekali, 2 kali boleh gitu kan, reunian silakan. Kadang gitu undang gini via Zoom, kemarin reunian via Zoom alumni Darul Nufat di Mesir, nggak kenal juga nggak apa-apa. Kemarin datang ke saya perempuan namanya Sekar Pembayuh, aku mau ke Mesir bulan ini. Nah, jurusan apa coba? Apa kemarin saya bilang? Jurnalistik. Kamu ini kok aneh-aneh aja jurusan. Jurnalistik. Ini pesan saya sama, jangan banyak kumpul-kumpul. Nah, jangan banyak kumpul-kumpul. Laki-laki perempuan sama. Nah, kegiatan-kegiatan yang kurang apa ya, kurang ada guna itu ya disedikitkan, diminimalisir. Ke Bromo, naik apa? Naik gunung, itu kurang kerjaan bagi saya. Apa? Ke Bromo, naik gunung, bagi saya loh kurang kerjaan itu. Nanti kalau udah lulus baru saya mau lihat sunset Ustaz. Di YouTube dulu banyak sunset, sunrise. Ngapain harus lihat matahari terbit aja, harus naik gunung? Di YouTube dulu banyak. Ada nggak? Banyak. Ngapain? Itu kan. Saya punya murid 2 dulu dari Semarang, Al-Barojah, satunya dari Pekanbaru Riau. Nah, sekarang di tempatnya Ustadz Abdul Somad mengajar. Beberapa waktu lalu saya kunjungi. Senang naik gunung aja. Pokoknya dia kalau liburan hari Kamis Jumat itu mesti nyari gunung kemana. Akhirnya satu saat tak larang, mau ke Malang kan, mau ke Bromo. Tak mau kita ke Bromo. Enggak, di sini. Kalau kamu nanti ke Bromo, pulang sakit kamu. Nekat dia. Alhamdulillah pulang-pulang sakit, kena nyamuk demam berdarah. Akhirnya sampai seminggu lebih dirawat. Namanya sastrawan Tarigan. Kamu tahu? Enggak tahu ya? Tahu. Orang Tarigan orang mana? Medan ya. Oh. Itu. Ya. Baik, akhirnya Ustadz Al-Nof ya, Ustadz Hanafi mengatakan, Ustadz ini kan pernah di Darul Nuhat lama, ngajar manhaji gimana? Saya bilang enggak, jangan ngajar haji, ngajar nahu enggak. Kenapa Ustadz? Kan alumni Darul Nuhat. Ya alumni Darul Nuhat, tapi waktu di Darul Nuhat tuh naik gunung aja dia. Ya enggak boleh, enggak, dia izin
untuk dia ngajar nahwu. Ya saya nggak boleh. Kenapa ya? Kebanyakan naik gunung. Ngajar apa? Terserah. Dia itu pintar baca Quran. Akhirnya dia ngajar tahfidz, tahsin. Halo, ini Tarigan, Medan ya itu. Medan, masya Allah. Lanjut. Mana tadi? Walihada ikhtarul gurbah. Suka gurbah. Gurbah itu apa? Wala budda dan harus min tahammulil masyaqqa, bisa menanggung kesusahan. Wan nasbi dan kepayahan diri fi safari ta'allum, di dalam bepergian mencari ilmu. Masya Allah, teman-teman dari jauh-jauh semuanya ini. Ya tuh harus apa? Nyampe sini harus betah, nyampe sini harus dapat ilmu. Jangan pulang-pulang nggak dapat ilmu. Ya, pulang-pulang dapat istri gimana? Tapi kalau dapat dua boleh. Bang Azrul jauh dari Kalimantan, pulang bawa ilmu, bawa istri, udah boleh itu. Daib jauh-jauh. Saya pernah punya murid dari Jambi, perempuan, masih SMP, kesini sendiri naik bis. Namanya Mbak Feti. Ada lagi murid dari Batam kesini naik truk, perempuan. Tak tanya, ngapain kamu naik truk? Takut vaksin, Ustaz. Zaman corona. Jadi itu dia pindah truk ke truk lain. Karena apa? Biasanya truk-truk apa namanya? Nganterin apa namanya? Buah, sayur itu. Takut divaksin. Coba hebat enggak? Masyaqqa ya, masyaqqa. Wala budda min tahammulil masyaqqa wa nasbi fi safari ta'allum. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safari ta'allum, ketika dia bepergian nyari belajar, nyari ilmu, belajar. Ya, bagaimana perkataan Musa? Ya, laqad laqina fi safarina hada nasab. Kita payah nyari ilmu, guru. Habis ketemu Nabi Khidir, aduh gurunya aneh. Ya, jadi guru itu kadang kan cuma aneh-aneh. Aneh-aneh apa? Naik perahu, kamu dibolongin. Nah, kamu mau belajar saya syaratnya jangan banyak omong, kan gimana? Nggak diajari apa-apa, tapi itu belajar tentang kehidupan. Bahwa ada sesuatu yang nggak bisa ditahu oleh Nabi Musa. Ada anak kecil dibunuh, kan gimana ini kan? Ini guru saya menyalahin syariat. Kesel kan Nabi Musa, nggak dapat ilmu kan dia. Oh, akhirnya apa? Terakhir apa? Fawajada jidara yuridu ayyan qadda faqah. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kita minta upah dong. Akhirnya dijelasin kenapa saya begini. Aduh, kamu sesabar Nabi Musa nggak boleh ngomong ya. Jadi kalau Anda kadang mendapati guru kok aneh-aneh itu ya sabarlah. Sabar. Fasabrun jamil. Mafhum? Anehnya guru apa kira-kira? Guru aneh itu nyuruh kamu untuk apa? Push up. Apalagi ada nggak yang nyuruh push up? Ya, ada. Nggak yang di sini aja, di sini ada nggak guru? Siapa yang pernah dihukum push up? Nah, ada. Paling kamu yang nyuruh. Ya, guru olahraga kan. Mana tadi? Nah ini. Walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfar wa laqad laqina min safarina hadza nasaban. Surat Al-Kahfi. Liya'lam, supaya mengetahui siapa talibul ilm, anna safarat ta'allum, bahwa bepergian mencari ilmu, la yakhlu, tidak bisa lepas dari anita'abi, dari apa? Capek, payah. Lianna talabal ilmi, karena mencari ilmu itu amrun, sesuatu azimun yang besar. Wa huwa, adapun mencari ilmu berarti kan afdalu minal ghuzati, itu afdal minal ghuzati, daripada apa? Daripada para orang ahli perang. Sebenarnya ada orang dari ahli perang. Jadi Anda belajar ini lebih afdal, perhatikan, ini lebih afdal dari berperang. Perang itu nanti antum belum waktunya. Ada salah satu
ya, teman kita yang usianya masih muda, ya, saya berani sekarang ke Palestina, ke Suriah. Loh, ini ngapain? Ya, kamu belajar fikih jihad lah. Fikih jihad itu ada wajib, fardu kifayah, ada sunnah. Nah, kalau Anda di Palestina wajib, nah, kan di sini nggak wajib. Fardu kifayah, enggak fardu kifayah karena kita tidak lagi untuk ekspansi perang. Kalau sunnah ya silakan berangkat. Sampai sekarang nggak berangkat. Perang, loh, perang. Mana kamu nih? Tapi antum dibiayai oleh orang tuamu biayai antum belajar tuh jihad. Afdol, coba ini afdol. Ya, mafhum? Nah, ini belajar dulu. Ya. Jadi fikih jihad itu dipahami. Bukan Anda ini belajar belum selesai, ya, seakan-akan saya yang bersalah, saya yang tidak paham fikih jihad. Saya khatam berkali-kali. Saya kalau boleh sombong, saya ini S2 3 kali jurusan fikih, bro. Kamu mahasiswa baru semester 3 ngatain saya nggak paham. Saya dudukkan di kantor itu, di kantor di rumah saya. Mana nih? Nah, sekarang orang tuanya bingung, orang tuanya nangis-nangis. Lu ente pergi-pergi sendiri, lu pulang-pulang sendiri, saya juga tidak ngusir, saya juga tidak menempeleng Anda, saya cuma ngajak Anda belajar. Nah, kemudian apa? Kamu mengatakan saya tidak sesuai dengan syariat karena saya nggak mau jihad. Duh, gimana? Ini pikiran apa ini? Sekarang bingung sendiri, orang tuanya pusing sendiri. Nah, gitulah. Maka kalau ada orang yang meracuni pemikiran Anda, mengatakan bahwa saya lebih rendah daripada temanmu atau daripada itu yang lain, maka apa? Dia ada pemikirannya Anda benar. Ya, saya ustadznya dilawan, salah, semuanya salah. Dia yang benar. Lu dia itu murid saya. S1 belum lulus, ya. S1 belum lulus, saya gurunya. Kok lebih secara akademis kan ya kacau. Saya bilang, secara akademis kan kacau. Nah, secara akademis tidak ada yang mengasih dia legalitas bahwa dia itu pinter. Nah, pinter. Oh, saya tahu isinya kok. Jawab ujian ngawur-ngawuran kok. Ya, kalau dijawab di apa namanya dibandingkan dengan jawabannya awab misalnya, awab itu jauh kok. Tahu. Saya gurunya tahu siapa yang jawab ujian kok. Ngawur kok. Kamu lebih mendewakan satu orang ini daripada saya. Boleh kau mendewakan, tapi kau mengolok-olok saya nggak tahu fikih jihad lah, saya nggak ngerti inilah, kamu belum paham. Loh. Tak beritahu, saya di S2 jurusan fikih 3 kali. Nah, levelnya Timur Tengah 2 kali, levelnya Indonesia sekali. Nah, kau lebih percaya dengan orang S1 aja belum lulus, ya, jawab ujian asal-asalan, dipahami sendiri. Mana? Maka sanad ilmu, sanad pemikiran itu perlu. Bukan hanya sanad dari ini, sanad pemikiran, sanad ilmu itu perlu. Ya, ini perlu saya sampaikan, ya, karena ada orang ya di antara teman kita yang saya dikatakan tidak tahu. Kamu nggak tahu kan? Duh, kamu nggak tahu kan? Saya di kamu kan tidak tahu. Berarti orang yang mengajarkan Anda itu apa? Ya, pasti ada yang salah, ya kan? Jadi seperti itu, menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Lu, saya gurunya disalahkan. Saya ini gurunya, bro. Ya, saya ini gurunya, guru antum semuanya. Entah. Nah, kita lihat 20 tahun yang akan datang. Kita tunggu. Al-amru laisal an. Kita lihat 20 tahun yang akan datang. Kaifa halu haula. Wa huwa afdalu minal ghuzzati. Ini lebih afdal daripada orang berperang inda aktsaril ulama.
Wal ajr ala qadri ta'ab, wal ajru adapun pahala itu ala qadri ta'ab, atas apa ukuran orang capek payah dalam belajar. Semakin payah Anda belajar, semakin banyak pahalanya. Begitu pula sairul ibadah, semua ibadah. Saya ulangi, semua ibadah begitu. Kira-kira antum sholat qiyamul lail 10 rakaat dengan 100 rakaat, itu banyak pencapaian mana? Kira-kira pahalanya banyak mana? 100. Tapi jangan kemudian Anda punya pemikiran, ya 10 rakaat khusyuk lebih baik daripada 100 rakaat. Kan kemudian Anda mengklaim dirimu khusyuk, ya, yang lain tidak khusyuk, kan begitu kan? Urusan itu kan kembali kepada Allah. Kita ini tarawihnya 10 rakaat, ini lebih afdal daripada tarawih yang 20 rakaat tapi apa Anda khusyuk. Buktinya apa? Kita itu 10 rakaat tapi apa setengah jam. Nah kamu 20 rakaat kok setengah jam. Ya, kok sama? Kan berarti kan kemudian Anda merasa diri Anda lebih baik. Ini tidak boleh, ini pikiran orang Yahudi. Ya, makanya dilarang oleh Al-Qur'an, wala tuzakku anfusakum, jangan sok suci, sok paling pintar, sok paling keren. Kan sholatnya cepat itu berarti apa enggak fokus. Ndo ente itu kalau lihat orang ngebut naik sepeda motor, pembalap, fokus enggak dia? Fokus. Berarti yang sholat koyok ini agak cepet itu apa? Paling fokus. Gitu. Kan khusnudan kita begitu aja. Biarlah orang sholat rotok cepat sesuai tumak nina ya, jangan cepat kayak sholat tarawihnya orang Banyuwangi itu. Ini Probolinggo itu kan 5 menit. Allahu Akbar, amin, alif lam mim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu ya orang sholat deh. Belum ya. Nah, tapi enggak nyungsep di jurang. Beda lagi. Baik. Waman sabara ala dzalika barang siapa yang sabar atas kesusahan, kepayahan, wajada maka apa mendapatkan siapa dia ladzatal ilmi, pada apa kenikmatan ilmu, tafawwaqa maka menjadi berprestasi atau menjadi unggul siapa dia lidzati dunya, pada itulah urusan dunia. Masya Allah. Faman sabara ala dzalika, barang siapa sabar atas itu semuanya, ala dzalika atas semuanya itu, wajada mendapatkan siapa dia ladzatal ilmi, pada nikmatnya belajar, ya, tafawwaqa maka akan menjadi apa tadi apa? Unggul, berprestasi siapa dia saira ladzati dunya, pada keseluruhan kenikmatan dunia. Itu kalau Anda punya ilmu semuanya dapat, rek. Yang kelihatannya punya uang, ending-endingnya kalau mati butuh ilmu, butuh akhirat, betul? Saya waktu dulu di masjid ketemu sama namanya Presiden B.J. Habibie, ya. Ketika ada acara di Sholah Kamil namanya Haisadi Sholah Kamil, nangis beliau itu. Nangis. Andai kata waktu bisa diputar, saya pengen belajar di Al-Azhar ini. Saya pengen belajar agama daripada belajar ilmu teknik. Jadi teknokrat, akhirnya saya dapat apa sekarang? Anak saya pergi kemana, ini kemana. Saya sekarang butuh akhirat. Itu pernyataannya Presiden B.J. Habibie. Andai kata waktu bisa diputar, saya mau jadi ahli agama. Karena sekarang butuh agama. Ketika mati mau ngapain? Nah, uangnya mana? Dunia mana? Tapi kalau Anda ahli agama, Anda mati, nanti agamamu kamu bawa. Nggak ditanya nanti di akhirat, kamu bikin pesawat terbang apa? Nggak ada. Kamu bikin mobil berapa? Nggak ada. Tapi ilmumu tentang Allah, pemahamanmu tentang fikih, maka apa? Akan dibawa mati. Gitu ya. Baik, itu pernyataan Presiden B.J. Habibie. Satu lagi tak ceritain ya, beliau cerita. Perhatikan semuanya, bangun kalau ada yang tidur. Beliau tuh cerita, unik ceritanya ini unik.
Saya waktu di Jerman tidak pernah bisa menyaingi satu orang. Saya nggak bisa jadi nomor satu. Mentak-mentak nomor dua. Ya. Ada satu orang yang nggak bisa disaingi. Ya. Pasti nomor satu. Siapa orang ini? Orang Yahudi. Orang Yahudi pinternya luar. Ya, saya nggak bisa. Saya tanya berkali-kali kepada dia. Apa rahasianya kamu pinter ini? Apa rahasianya? Dia nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Hingga satu saat tak desak terus, apa rahasianya kamu bisa berprestasi terus? Orang Yahudi itu bilang, kamu kalau saya beritahu nggak akan percaya. Oke, saya percaya. Rahasia kenapa saya kok bisa berprestasi? Setiap sepertiga malam saya membaca Al-Quran. Perhatikan, orang Yahudi. Setiap sepertiga malam saya bangun membaca Al-Quran. Ya, saya bangun, saya mandi, ada mandi. Saya mandi, saya baca Al-Quran. Itu orang Yahudi, itu rahasia saya kenapa saya cerdas. Lain ini ngapain? Gak masa kalah sama orang Yahudi. Dan memang mereka melakukan penelitian-penelitian yang luar biasa bahwa Al-Quran ini benar-benar mukjizat. Nah, masa kita nggak baca? Itu rahasianya katanya ya, begitu. Maka Habibie itu ya sebelum subuh itu punya kebiasaan apa? Berenang 1 jam. Ya, coba kita praktekkan berenang 1 jam. Selama Al-Faqih itu kan ada kolam renang di bawah pohon KS itu. Ya, coba ke situ ya. Masya Allah. No. Jadi bacalah Qurannya. Quran itu membuat antum cerdas semua. Ya, selesai cerita tentang Habibie. Walihada, oleh karena itu, karena Muhammad ibnu Hasan idza sahara layali, ketika dia bergadang malam, wan khallalahul mushkilah, kemudian ada sebuah masalah kepadanya. Yaqulu, berkata siapa dia? Aina abnaul muluk, manakah anak-anak para penguasa, anak-anak para raja, min hadhil ladzat, dari inilah kenikmatan. Wa yambaghi, jadi menurut dia apa? Belajar malam, mudarasah ini nikmat, ya. Ini nikmat. Ketika ada muskilah, ya, siapa yang bisa memecahkan masalah? Ahli ilmu. Bukan abnaul muluk. Wa min hadhihi al-ladzat wa yanbaghi li talibil ilmi alla yashtaghila bi syai'in akhar. Hendaknya dia tidak mensibukkan diri dengan sesuatu yang lain ghairil ilmi, kecuali urusan ilmu. Wala yu'rid, hendaknya tidak berpaling siapa dia anil fikih, dari belajar fikih. Berkata siapa? Muhammad Abdul Hasan, inna sina'atana, sesungguhnya apa yang kita lakukan, hadhihi ini, minal mahdi ilal lahri, dari buayan sampai mati. Sina'atina hadi, maksudnya mudarasah kami, belajar kami kayak gini ini dari kecil sampai mati. Inna sina'atina hadihi minal mahdi ilal lahdi. Faman arada ayyatruka ilmana, barang siapa yang menginginkan meninggalkan ilmu kami, ada yang ini saatan, pada sejenak, falyatrukhu sa'ah wadaqala, maka hendaknya ditinggalkan. Kalau nggak mau ya silakan. Wadaqala faqihun, masuk siapa? Faqihun, seorang ahli fikih, wa huwa Ibrahim ibnul Jarrah, ay Abu Yusuf, ya'utuhu, mengunjungi Hasan fi maradi mautihi, di dalam apa? Di dalam kematian, sakit matinya dia, maksudnya sakit yang sampai dia meninggal. Wahwa, sedangkan dia itu yucawwidu binafsihi, ay idza qarada ay yaqbida wal hal wa yuhina idin yuqarrib ay yuqabbida ruhahu. Baik,
Ketika dia dikunjungi dalam keadaan sakit, wahwa sedangkan dia itu ya judu, bukan yujawi sana. Ya judu, apa artinya berbuat baik, berdermawan siapa dia? Binafsihi kepada dirinya. Faqala berkata siapa Abu Yusuf, nah, lahu padanya dia. Dalam keadaan sakit diskusi ilmu. Abu Yusuf, jadi Abu Yusuf sama Hasan Asy-Syaibani ini adalah apa? Dua sahabat ya. Dulu dua orang ini adalah santrinya Imam Abu Hanifah. Nih, dua nih. Ketika Abu Hasan Muhammad bin Hasan sakit, Abu Yusuf berkata, "Ramal jimaru raqiban." Ramyul jimari raqiban afdalu amrojilan. Dalam urusan haji, melempar jumroh dalam keadaan berdiri itu lebih baik, atau dalam keadaan naik itu lebih baik. Apakah lebih baik daripada melempar jumroh dalam keadaan berdiri? Kira-kira baik mana? Melempar jumroh berdiri di atas kakinya, atau naik himarnya, atau naik untanya? Falam ya'rifil jawab, dia tidak tahu jawabannya. Fa ajaba bi nafsihi, Abu Yusuf tak tahu. Fajaba bi nafsihi, kemudian siapa namanya? Hasan menjawab, wa huwa anna ramyal masyian ahabbu fil awwalin. Yaitu apa? Melempar jumrah masyian dalam keadaan berjalan di atas kakinya, berdiri di atas kakinya, masya itu ahabbu, lebih disukai fil awwalin, menurut ulama-ulama yang awal. Wahakada, seperti inilah yang bagi seharusnya lil faqih, bagi ahli fikih, ayyashtaghila, menyibukkan dirinya bihi, dengannya ilmu fi jami'i awqatihi, dalam semua waktunya. Jadi ilmu itu begitu. Makanya saya dulu mengatakan, loh, ulama itu karangannya yang berjilid-jilid. Jangan ulama itu demonya berjilid-jilid. Ulama kok ngajak demo jilid 1, ulama demo jilid 2, jilid 3. Ulama itu banyak karangannya, jangan banyak istrinya. Ulama kok koleksi mobil-mobil mewah gitu kan. Ada moge, ada Vespa tahun berapa gitu kan. Koleksi kitab, koleksi ilmu. Kan harus ngarang kitab ulama, jangan ngarang proposal. Tahu ngarang proposal? Ustaz kok ngajak donasi aja. Paham tuh? Ya boleh lah sekali-kali, tapi kok ngarang donasi aja. Oke? Ada nggak? Iya, jadi Ustaz ngarang kitab. Mana tadi? Fahina idin, oleh maka ketika itu yajidu, mendapati siapa dia, ladzatan azimatan, kenikmatan yang sangat agung, fi dzalika, dalam itu semuanya. Waqila, dan dikatakan, ru'ya, dimimpikan siapa Muhammad bin Hasan fi manam, di dalam tidur. Maksudnya dia pernah dimimpikan oleh seorang. Ba'da wafatihi, setelah wafatnya dia, faqila lahu kaifa kunta ya fi halin niza'. Faqila, dikatakan lahu padanya, kaifa kunta fi halin niza', bagaimana keadaanmu ketika kamu fi halin niza', salah. Kaifa kunta fi halin naz', bagaimana keadaanmu ketika kamu naza'. Naza' itu nyawanya dicabut. Gimana ketika nyawamu dicabut? Faqala, dia berkata, kuntu muta'ammilan, gua lagi berpikir ya, fi mas'alatin min masailil makatib, tentang sebuah problem masalah budak mukatab. Waktu nyawaku dicabut, aku lagi mikirin budak mukatab. Falam asyur, saya tidak ngerasa bi khuruji ruhi, dengan keluarnya roh. Waqila innahu qala fi akhiri umri, di akhir umurku, syaghalani masailul mukatabi,
ajli istidad li hadzal yawm wa inna ma qala hadzalika mutawadhi'an. Baik. Ulama itu begitu. Jangan ulama mikirin istri orang. Kan sekarang tuh banyak itu. Sekarang yang lagi viral tuh kan, oh Allah. Ini gimana itu? Penghasilan. Ini bukan hanya masalah dunia, masalah syahwatnya saja belum selesai. Lagi ditangkap. Lagi ditangkap. Masya Allah. Kata si perempuan, kok mau kamu, kan suaminya lagi nelayan. Karena beliau itu Habib, ya menolak itu adalah sebuah ini bukannya barokah katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 2 orang terakhir ditangkap ini. Nah, suaminya lagi nelayan, istrinya bercocok tanam, barokah katanya. Barokah dari mana? Naudzubillah. Jadi makanya kenapa anak Darul Nuha itu kok harus ngarang kitab? Ya sibukkan dirimu dengan ngarang kitab. Jangan aneh-aneh. Dah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ربنا وفقنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفتح لنا وكراماتي لنا في ديننا ربنا وعلى ببركتهم ومن